Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Al-Ustadz Dr. Irfan Syafruddin. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pimpinan Wilayah Persis DKI Jakarta, Bapak Ustadz Haji Suhadi Sulaiman. Yang saya hormati, saya muliakan Penasihat Pimpinan Wilayah Persatuan Islam, Al-Ustadz ASK Amin. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh manajemen dari STAIPI Persis DKI Jakarta, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Al-Ustadz Dr. Haris Muslim, dan seluruh para musawirin yang ikut bergabung dan hadir di forum pelantikan Ketua. Puji syukur alhamdulillah saya haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat serta salam kepada panutan kita semua, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, sebagaimana yang telah diagendakan dan dalam suasana yang sama-sama kita maklumi, masih dalam keadaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita menyelenggarakan kegiatan pelantikan ini mengingat sudah mendesak aktivitas-aktivitas yang membutuhkan legalitas dari saya. Ini adalah tambahan amanah yang berat bagi pelaksanaan proses kelangsungan perguruan tinggi Persatuan Islam di DKI Jakarta yang baru didirikan. Mengingat saya juga beberapa amanah yang belum tuntas dipikul oleh saya, seperti di Pesantren Persatuan Islam 69 Matraman. Karena itu sejak awal ketika kita mengusulkan pembentukan DKI Jakarta, itu jauh sebelum saya jadi Mudir Am Pesantren Persis 69. Karena pemilihan Mudir Am Pesantren Persis 69 itu adalah November 2017. Sedangkan kita sudah mengajukan proposal pendirian STAIPI ini jauh sebelum tahun 2017. Nah, oleh sebab itu, tentu saja tambahan beban pekerjaan saya ini tidak main-main dan bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, khususnya kepada teman-teman di manajemen Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam DKI Jakarta ini, yaitu bagaimana kita meningkatkan kekompakan kerja dan kinerja kita untuk mencapai apa yang telah menjadi harapan dan cita-cita bersama. Kita bersyukur bahwa kita memulai STAIPI ini tidak dari nol. Sejak rapat-rapat pertama saya selalu menegaskan itu, bahwa kita sudah mempunyai modal awal. Paling tidak itu mungkin dapat kita katakan 50% daripada langkah kita itu sudah tersedia. Adanya sarana, adanya mahasiswa, adanya dukungan yang kuat dari pimpinan wilayah, dan juga kita tersedia manajemen STAIPI yang sudah selama ini menangani kependidikan di Ma'had Usman maupun STAIPI Jakarta yang masih bergabung ke Bandung. Nah, tetapi bagaimanapun untuk pelaksanaan idealisme dan cita-cita yang tinggi STAIPI Persis DKI ke depan ini kita di tahap awal ini menghadapi tantangan yang krusial. Terutama adalah kita akan diuji mampukah
kita mencapai target perekrutan mahasiswa untuk gelombang pertama ini atau untuk tahun akademik pertama ini. Karena ini menjadi tolok ukur nanti sejauh mana kepercayaan dari internal jamiah maupun dari luar jamiah. Kalau selama ini mungkin mahasiswa kita cukup banyak PAI. Nah, sementara yang kita dapat legalitas pendirian ini adalah justru yaitu prodi KPI dan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bukan PAI-nya. Nah, ini yang saya ingin tekankan kepada teman-teman dalam perekrutan mahasiswa. Nah, peminat terbesar justru ada di prodi PAI yang kita justru tidak ada jurusannya. Yang kedua, bahwa banyaknya mahasiswa bergabung dengan kita, itu pintu masuknya adalah dari Ma'had Utsman bin Affan. Nah, kita mengetahui bahwa dari Ma'had Utsman bin Affan ini selama ini memang tidak menerapkan biaya pendidikan yang standar. Sehingga akan ada tantangan yang berat bagi kita ketika kita membuat standar pembiayaan yang wajar untuk biaya operasional STIP selanjutnya, yaitu menerapkan biaya perkuliahan per semester dalam batas minimal. Jadi mahasiswa STIP dengan standar pembiayaan yang sangat jauh melompat. Selama ini 300.000, umpamanya tiba-tiba harus 3 juta. Nah, ini tantangan yang paling berat kepada seluruh manajemen. Nah, oleh sebab itu, untuk jangka pendek ini, 1 semester dan 1 tahun, seperti yang sudah dirapatkan di malam juga, dan juga sebelumnya, adalah kita memfinalisasi seluruh pedoman perguruan tinggi kita. Baik itu statutanya, baik itu bagaimana pedoman dosen, pedoman mahasiswa, pedoman manajemen, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana sosialisasi dan publikasi rekrutmen mahasiswa baru secara maksimal. Malam sudah kita bahas juga dan sudah kita buat beberapa catatan hasil rapat informal karena kita belum ada pelantikan tentang strategi perekrutan. Karena konsekuensinya kita juga asrama mahasiswa itu mungkin hanya nampung maksimal 100 orang. Maksimal 100 orang. Nah, sedangkan kalau kita merekrut angkatan pertama ini satu prodinya kita targetkan yaitu maksimal 80 orang, lalu minimalnya umpamanya hanya 40 orang, yaitu satu kelas maksimal, satu kelas penuh, satu kelas besar, rombel besar, 40 orang. Dengan konsekuensi itu tadi, kalau tidak sampai 80 orang, kita akan nombokin biaya operasional. Tetapi kalau mahasiswa maksimal juga, kita tidak mungkin mengharapkan mahasiswa di lingkungan yang dekat ke kampus. Rata-rata adalah pasti jauh. Nah, apalagi ketika kita menerapkan umpamanya perekrutan dari cabang-cabang di luar DKI. Maka tentu mereka membutuhkan asrama atau membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan mes. Nah, akan ada kendala tersendiri. Ini yang harus sama-sama dipikirkan di manajemen STIP ke depan. Oleh karena itu, harapan besar penerimaan mahasiswa ini sudah ada peluang-peluangnya, tetapi kita juga menghadapi tantangannya yang cukup besar juga, yaitu bagaimana menampung mereka, kemudian yang kedua, bagaimana bisa meyakinkan para mahasiswa yang gabung di Ma'had Utsman itu dengan pembiayaan yang cukup besar dari yang selama ini ada. Karena kita memang belum melakukan
survei maupun penelitian yang valid tentang berapa persen mahasiswa di Ma'had Utsman bin Affan yang gabung STAIPI ini yang memiliki kemampuan standar pembiayaan yang normal untuk sebuah perguruan tinggi yang sudah resmi berdiri. Nah, jadi kendala yang utama bagi kita manajemen STAIPI di semester pertama itu adalah justru di sini, yaitu bagaimana mampu mencapai perekrutan mahasiswa baru yang ideal, yaitu 80 mahasiswa untuk satu prodi. Berarti kalau 2 prodi 180. Kalau tambah 3 dengan PAI yang masih gabung ke Bandung, masing-masing 80, berarti 240 mahasiswa. Nah, karena itu yang akan harus segera dikaji itu berapa batas paling minimal seperti yang disampaikan Pak Haji Agus malam, kita bisa running kegiatan perkuliahan secara normal itu di tahun akademik 2020-2021 ini. Nah, inilah mungkin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, yaitu selain yang telah kita bahas, peluang-peluang dan harapan-harapan dan idealisme yang sudah kita rancang, tetapi kalau tidak mencapai target perekrutan mahasiswa, nah tentu saja sehebat dan sebaik program yang sudah kita rumuskan itu akan mentok dalam realisasi. Kalau tidak, jadi poin intinya adalah kepada seluruh manajemen, bahkan seluruh dosen, dan seluruh stakeholder STAIPI dalam hal ini adalah sebagai penyelenggaranya pimpinan wilayah, bagaimana mengoptimalkan seluruh potensi yang ada ini bisa mencapai target maksimal tadi. Nah, nanti kita evaluasi. Kalau ternyata tidak mencapai seperti yang target yang kita inginkan, berarti memang animo atau antusiasme di internal dan eksternal terhadap perguruan tinggi yang kita buat standar normal, kemudian juga dengan manajemen yang standar di Jakarta, itu kurang mendapat respon. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, maka kita harus perlu mengevaluasi ulang lagi. Ternyata tidak cukup manajemen yang kuat, kemudian fasilitas yang sudah kita siapkan, tenaga pendidik dan kependidikan, dosen dan karyawan yang sudah dilengkapi. Kalau partisipasi punya waktu sekarang mungkin Juli, Agustus 3 bulan ini. 3 bulan ini untuk menerima mahasiswa baru, dan awal September adalah sudah mulai perkuliahan normal. Nah, kalau ini sudah normal juga, tentu saya juga ingin mengurangkan beban pekerjaan, membangun perguruan dari nol. Nah, karena saya juga bilang dari awal, kalau ada yang siap, sebetulnya lebih baik teman-teman yang lain dulu, karena saya dulu siap itu sebelum jadi mudir am. Sekarang dengan merangkap di mudir am, tentu saya juga harus memilih, tidak mungkin dua-duanya saya pegang. Nah, karena konsekuensinya adalah saya diamanahi untuk memimpin STAIPI ini karena baru berdiri, mungkin nanti kalau sudah setahun 2 tahun mulai stabil, apalagi sudah sesuai target diharapkan, kita bisa lebih mudah lagi secara normal. Pemilihan ketua STAIPI juga dilakukan oleh Senat. Jadi tidak mesti tergantung kepada penunjukan dan yang diinginkan. Jadi anggaplah saya pada kesempatan yang pertama ini diamanahi untuk menahkodai STAIPI sebagai periode langkah pertama untuk bagaimana bersama-sama mengkompakkan seluruh potensi yang ada di internal STAIPI Jakarta, begitu pula dengan stakeholdernya di pimpinan wilayah
DKI Jakarta. Dengan konsekuensi tentu saya harus mengundurkan diri dari Mudir Am Pesantren Persis 69. Nah, ini juga akan menimbulkan tugas tersendiri nanti di bidang tarbiyah DKI Jakarta. Siapa nanti akan menggantikan di Matraman. Sedangkan kita juga baru 2,5 tahun membenahi beberapa aspek dari pesantren Persis 69 ini. Tapi karena semuanya juga ini adalah kepentingan jamiah, bagi saya sama saja mau di pesantren, mau di STAIPI, mana yang lebih membutuhkan tenaga saya untuk bisa berkontribusi bagi kemajuan jamiah. Demikian mungkin sebagai sambutan dari saya. Hal-hal lain yang lebih strategis, lebih idealis ke depan tentu kita nanti bahas secara resmi di rapat manajemen yang formal, kemudian di rapat musyawarah kerja STAIPI untuk 2020-2021 sebagai tahun ajaran pertama kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah pada kita dan kekuatan kepada kita semuanya untuk merealisasikan. Kalau dalam perjalanannya nanti ternyata ada hal-hal yang kendala, nah kita juga harus bersama-sama kembali dirembukan untuk diselesaikan dan dicarikan solusi bersama. Dengan kebersamaan ini insya Allah tantangan-tantangan tadi yang mendesak ini itu mungkin akan lebih ringan kita hadapi. Terima kasih atas seluruh atensi dan wabil khusus kepercayaan dari ikhwah sekalian untuk saya mengkomandani dan mengomandoi pelaksanaan program STAIPI di periode yang pertama ini. Akhirul kalam, Allahu yakhudu bi'aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.